Halo orang-orang santuy, balik lagi nih bareng Paduka. Nah, di video kali ini Paduka akan menceritakan lanjutan dari film The Equalizer 3 yang dirilis pada tahun 2023. Nah, jadi pada film ketiganya ini, Robert harus kembali menegakkan keadilan ketika dirinya ingin hidup tenang di sebuah kota kecil di Italia Selatan. Nah, bagi kalian yang belum nonton film pertama dan keduanya, saya sarankan buat nonton dulu deh. Link videonya ada di bawah ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar di kota Sisilia, Italia, yang di sini memperlihatkan seorang mafia setempat yang bernama Lorenzo Vitale, yang sedang menuju ke kebun anggurnya ditemani dengan sang cucu. Di sana ia terkejut ketika melihat mayat para anak buahnya yang tergeletak begitu saja. Ia kemudian masuk ke dalam gudang bersama anak buahnya yang masih hidup. Dan mendapati kedua anak buahnya yang lainnya sedang menodong Robert, yang dimana diketahui Robert lah yang telah membunuh anak buah Lorenzo. Robert kemudian menjelaskan maksud kedatangannya dari Boston ke tempat ini, yaitu untuk mengambil lagi sesuatu yang telah Lorenzo curi secara paksa. Robert kemudian memberikan kesempatan untuk mereka hidup, dengan syarat Lorenzo harus mengembalikan apa yang telah ia curi. Namun karena Lorenzo menolak, pada akhirnya Robert membunuh mereka semua. Ketika Robert hendak pergi sambil membawa barang yang telah Lorenzo curi, tak disangka di sini cucu Lorenzo malah menembak Robert hingga pinggang Robert berhasil tertembak. Robert yang melihat si bocil masih kecil, ia akhirnya membiarkannya untuk kabur. Di saat yang bersamaan ia mencoba untuk bundir, akan tetapi pelurunya habis, yang berarti belum saatnya Robert untuk mati sekarang. Singkat cerita, Robert mengendarai mobilnya menuju pelabuhan setempat. Namun karena luka di pinggangnya cukup parah, Robert pun pingsan di tepi jalan. Sampai akhirnya ia berhasil ditemukan oleh seorang petugas polisi yang bernama Gio. Gio kemudian membawa Robert ke rumah seorang dokter setempat yang bernama Enzo, yang tinggal di kota kecil yang bernama Altemento. Di sini Enzo mengobati dan merawat Robert dengan sepenuh hati. Setelah Robert sadar, ia memaksakan diri untuk berdiri. Namun ia dicegah oleh Enzo yang mengatakan kalau Robert belum pulih dan ia meminta Robert untuk tetap tinggal di sini sampai kondisi tubuhnya benar-benar pulih. Setelah itu Enzo menanyakan apakah Robert orang baik atau orang jahat. Robert kemudian menjawab kalau dirinya berada di antara baik dan jahat, alias ia tidak tahu apakah dirinya baik atau jahat. I cattivi verranno a cercarmi. I don't know, non lo so. Beberapa hari kemudian Robert akhirnya sudah mulai membaik. Lalu ia berjalan menemui Enzo yang sedang menyiram tanaman. Di sini Enzo menyuruh Robert untuk jalan-jalan santuy di kota kecil ini. Hal itu agar Robert bisa beradaptasi serta mengenal budaya di kota kecil ini. Robert kemudian pergi ke tengah-tengah kota. Dan ia senang ketika melihat warga yang ramah serta menyambutnya. Robert kemudian pergi ke sebuah kafe. Ya seperti biasa, ia suka sekali meminum teh. Kemudian ia bertemu dengan pemilik kafe yang bernama Aminah. Dan mereka berdua pun berbincang-bincang sejenak. Beberapa saat kemudian Gio datang ke sana bersama anaknya yang bernama Gaby. Maksud kedatangan Gio ke sana yaitu untuk mengembalikan kunci mobil milik Robert. Ia juga mengatakan kalau ia tak sedikit pun membuka tas milik Robert yang Robert tinggalkan di mobilnya. Park your car behind the station. Thank you. Pada malam harinya Robert menghubungi layanan online CIA, petugas keuangan CIA negara Italia. Ia kemudian dilayani oleh Emma Collins. Robert kemudian mengaku sebagai warga biasa yang peduli. Ia kemudian memberitahu Collins tentang apa yang telah ia temukan di sebuah kebun anggur di kota Sisilia. Ia juga menyerahkan semua itu untuk diselidiki oleh Collins. Collins kemudian merasa janggal karena Robert bisa mengetahui nomor kantor CIA yang sangat rahasia. Namun ia tak terlalu ambil pusing akan hal itu dan langsung menyelidiki informasi yang telah Robert berikan. Keesokan harinya di saat Robert sedang sarapan di warung setempat, ia melihat beberapa preman yang sedang memalak si pemilik warung. Namun ia tak menghiraukannya dan lanjut sarapan. Dan di saat itu juga Robert mulai menyukai para penduduk kota kecil ini karena mereka ramah dan pada baik orangnya. Di keesokan harinya ketika Robert hendak membeli ikan, ia kembali melihat para preman yang kali ini memalak pemilik toko ikan yang bernama Alex. Ketua dari preman itu bernama Marco. Nah, si Marco ini menghajar Alex lalu mengambil uang milik Alex.
Robert di sini hanya bisa melihat begitu saja ketika Marco dan anak buahnya pergi dari sana. Ia terpaksa tak melakukan aksi brutalnya itu. Hal itu dikarenakan tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Marco kemudian pergi ke markas milik kakaknya yang bernama Vincent. Yang ternyata si Vincent ini adalah ketua mafia paling berkuasa di Italia. Bersamaan dengan itu, Vincent sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan untuk membeli lahannya dengan harga yang miring atau murah. Tentu saja si pemilik lahan itu menolak, karena lahan yang Vincent tawar adalah lahan milik ayahnya yang seorang veteran perang, yang kini sudah sangat tua dan lumpuh. Setelah tawarnya ditolak, si Vincent ini kemudian menemui adiknya. Di sini Marco memberikan uang setoran dari hasil malak para pemilik toko. Nah, ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba kakek tua si pemilik tanah dibunuh oleh anak buah Vincent. Hal ini Vincent lakukan agar orang-orang di kota ini tahu kalau dirinya lah mafia sang penguasa di sini dan mereka harus tunduk kepadanya. Di sisi lain, kini Collins dan rekannya yang bernama Frank, mereka tiba di kebun anggur milik Lorenzo. Ketika di gudang itu, mereka menemukan uang sebanyak 11 juta euro dan banyak sekali narkoboy yang disembunyikan di dalam botol minuman anggur. Yang diketahui narkoboy tersebut dikirim langsung dari negara Suriah. Dengan penemuan besar itu membuat Frank dan Collins berasumsi kalau semua kejahatan di Italia ini ada hubungannya dengan para teroris. Sementara itu Robert sendiri mendapatkan kabar baik dari Enzo kalau luka tembak di pinggang Robert kini sudah sembuh. Karena lukanya yang sudah sembuh, Robert pun berniat untuk pulang ke Boston. Hal itu guna mengembalikan barang yang telah dicuri Lorenzo kepada sang pemiliknya. Namun ketika di tengah kota, ia heran ketika melihat para penduduk yang berlarian menuju toko ikan Alex. Yang ternyata toko ikannya itu sudah terbakar dengan hebatnya. Yang diketahui toko ikan ini baru saja dibakar oleh Marco dan kawan-kawan. Dan dia atas kejadian itu Robert mengurungkan niatannya untuk pergi ke Boston. Ia kemudian bertekad untuk membebat para preman dan mafia di kota kecil ini. Gio yang merupakan polisi yang baik dan jujur, ia kemudian menyelidiki kebakaran tersebut dengan melihat kamera pengawas. Dan ia tidak tahu kalau pelakunya itu adalah Marco, yang merupakan adik dari mafia paling berkuasa di sini. Di malam berikutnya, Robert yang sedang ngetes santuy di kafe, ia kemudian diajak oleh Aminah ke sebuah pantai. Terlihat di sana ada banyak sekali kuliner khas Altemento, yang bajar ini dibangun oleh keluarganya Aminah. Dan Robert juga mendapatkan momen hangat bersama penduduk kota ini. Ia sangat bahagia ketika nobar layar kancelep bersama warga Altemento. Dan disinilah Robert benar-benar menyukai kota kecil ini dan mulai mantap untuk tinggal dan menetap di sini. Keesokan harinya ketika Robert sedang ngetes santuy, ia dihampiri oleh Collins yang berhasil melacaknya. Di sini Collins mengatakan kalau ia ingin mengajak Robert untuk bekerja sama karena Robert berhasil mengetahui tindakan kejahatan di kebun anggur Sisilia. Robert kemudian menjawab bahwa dirinya hanya kebetulan lewat dan hanya berniat untuk mengambil barang yang Lorenzo curi. Collins kemudian menanyakan untuk siapa Robert bekerja. Di sini tentu Robert menolak menjawabnya. Dan ia malahan menantang Collins untuk menganalisa apa yang akan para mafia lakukan. Di siang harinya ketika Gio akan menjemput Gaby pulang sekolah, ia kemudian menerima sebuah telepon yang mengatakan kalau Gaby sudah pulang dari awal. Ia kemudian sadar kalau Gaby sudah diculik. Lalu ia bergegas pulang untuk memberitahukannya kepada istrinya. Namun sesampainya di rumah, ia malah mendapati Marco dan anak buahnya yang sedang menawan istri bersama putrinya. Di sini Marco menghajar Gio dengan brutalnya. Ia juga memperingati Gio agar ia tak ikut campur dalam urusannya, yaitu memalak para penjual di kota ini. Setelah dipukuli, Gio kemudian diobati oleh Enzo. Lalu di sini Enzo menceritakan sindikat mafia di kota ini kepada Robert. Nah, para mafia itu biasa disebut Camaro yang dipimpin oleh kakaknya si Marco, yaitu Vincent. Dan ya para mafia ini tak bisa diberantas karena ada orang yang melindungi mereka, yaitu orang-orangnya pemerintahan. Mendengar semua itu, Robert kemudian sangat penasaran dengan para mafia Camaro ini. Keesokan harinya Robert pergi ke sebuah gereja yang terletak di puncak sebuah bukit. Di sana ia juga bertemu dengan Collins yang mengatakan kalau Robert dinyatakan bukan sebagai tersangka dalam pembantaian di kebun anggur Sisilia, melainkan ia dianggap sebagai pahlawan karena telah membantu CIA. Robert kemudian meminta Collins untuk memeriksa pelabuhan Elba dan Virginia
yang kini sedang dijaga ketat oleh kepolisian. Robert berasumsi kalau kedua pelabuhan itu digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoboy dari Suriah, dan para polisi yang sudah bekerja sama dengan mafia, maka pelabuhan itu dijaga ketat oleh kepolisian. Informasi ini juga membuat Collins semakin kagum dengan analisis Robert, dan dia bertanya-tanya kenapa Robert ingin membantu tugas CIA. Aren't you just full of tips? Why me? Pada malam harinya, Robert pergi ke sebuah restoran yang ternyata di sana juga ada Gio dan keluarganya yang sedang makan di sana. Bersamaan dengan itu, Marco dan anak buahnya datang menghampiri Gio. Di sini Marco menyuruh Gio untuk mencari sebuah perahu yang dikirim dari Somalia. Setelah menyuruh seorang polisi, Marco kemudian melihat Robert yang menatap tajam kepadanya. Karena merasa tersinggung, Marco kemudian menghampiri Robert dan mengancamnya. Namun inilah yang Robert lakukan. Like being in other people's business. That's a 2. Sebelum melepaskan genggamannya, Robert menyuruh Marco untuk tidak mengganggu lagi warga Altemento. Dan jika ia keras berbatok mengganggu lagi, maka Robert akan membunuh Marco beserta anak buahnya. Telling you to do one thing, but your body's telling you something. Setelah dipermalukan oleh Robert, ia berniat membunuh Robert. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Marco tertabrak mobil miliknya sendiri. Dan ya semua ini adalah aksi Robert, yang dimana di sini Robert langsung membunuh Marco dan anak buahnya dengan sangat brutalnya. Di pagi harinya, Enzo bersama rekan polisinya menemukan mayat Marco di jalanan. Ia juga menemukan narkoboy yang sama seperti milik Lorenzo, bersamaan dengan bom yang meledak di kota Roma, Italia. Lalu Frank memberitahu Colin kalau pelakunya membuat bom dengan teknologi yang sangat canggih. Tentu saja keduanya sangat heran, karena bom ini membutuhkan dana yang sangat besar untuk merakitnya. Dan mana mungkin teroris memiliki uang sebanyak itu. Setelah itu, Colin menemui kepala kepolisian Italia yang bernama Barella. Kedatangan dia ke sana untuk meminta izin menginterogasi beberapa napi yang ditangkap karena melakukan beberapa pengeboman. Namun sayangnya di sini Barella melarang Colin untuk menginterogasi salah satu napi yang bernama Ucok. You can't interview. Karena merasa aneh dan penasaran, ia menginterogasi Ucok secara diam-diam. Dia kemudian langsung menanyakan tentang pengeboman yang terjadi di kota Roma. Namun sayangnya di sini Ucok menolak memberi informasi apapun kepada Colin. Sedangkan di sisi lain Barella menemui Vincent di markasnya. Terlihat di sini Vincent yang sedang berduka atas kematian adiknya, yang ternyata diketahui Vincent ini sudah menyuap Barella untuk melindungi semua kejahatannya dan termasuk penyelundupan narkoboy dari Suriah. Tak hanya itu, ternyata pengeboman di Roma juga bukanlah ulah teroris, melainkan ulah si Vincent ini. Di sini Barella meminta Vincent agar waspada terhadap agen CIA yang bernama Collins, karena agen Collins ini dianggap ancaman bagi keberlangsungan bisnis mereka. Namun di sini Vincent menolak karena masih dalam keadaan berduka. Lalu ia menyuruh Barella untuk membunuhnya sendiri dan mencari pelaku pembunuhan adiknya. Barella yang merasa disuruh-suruh oleh mafia, ia tentu menolaknya. Hingga inilah yang dilakukan oleh Vincent. Ya, Vincent memotong tangan Barella dan ia diantarkan ke rumah sakit oleh anak buahnya. Hal ini dilakukan Vincent untuk memancing Collins. Di sisi lain, Robert yang berada di rumah Enzo, ia kemudian melihat narkoboy yang ditemukan Gio dari dalam mobil Marco. Dan di sini Robert sadar kalau di kota ini tidak ada teroris, melainkan hanya ada sindikat mafia yang dipimpin oleh Vincent. Robert kemudian menelpon Collins yang hendak pergi menuju rumah sakit untuk menemui Barella. Ia mengatakan pada Collins kalau mafia Italia lah yang telah melakukan pemboman di Roma dan bukan teroris. Setelah itu, ketika ia akan menaiki mobilnya, tiba-tiba mobil tersebut meledak dan berhasil membunuh beberapa polisi di sana. Namun untungnya Colin berhasil selamat, namun dia terluka cukup parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana Colin juga sempat memberitahu Frank kalau pelaku pengeboman bukanlah teroris, melainkan mafia Camaro. Pada malam harinya, Vincent beserta anak buahnya pergi ke kota Altemento. Dia pergi ke sana untuk mencari pelaku pembunuhan adiknya. Di sana ia langsung menyandera Gio dan meminta para warga untuk mengaku siapa pelaku pembunuhnya. Di detik-detik Vincent akan membunuh Gio, tiba-tiba Robert muncul dan langsung mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Marco. Tanpa banyak ngebacot, Vincent berniat membunuh Robert dan langsung menodongnya dengan pistol. Namun sebelum pistol itu ditembak, tiba-tiba Enzo menembakkan senapannya dengan dibantu para warga yang merekam aksi kejahatan si Vincent untuk dipiralkan.
Alhasil Vincent memilih mundur daripada ambil resiko. Sebelum pergi ia mengatakan pada Robert kalau ia akan kembali ke sini dan akan beraksi lebih brutal lagi. Sampainya di markas, Vincent beserta anak buahnya berdiskusi untuk membumi hanguskan kota Altemento. Namun yang belum mereka sadari, pastinya Robert tak akan membiarkan kota yang ia cintainya diacak-acak oleh mafia rendahan seperti Vincent dan anak buahnya. Beberapa hari kemudian, para warga Altemento mengadakan doa bersama dan pawai untuk meminta pertolongan dari Tuhan agar kota Altemento terbebas dari kejahatan. Bersamaan dengan itu, Robert yang berniat membasmi mafia Camero. Robert kemudian pergi ke rumah Vincent dan mulai membunuh satu persatu anak buahnya dengan brutal. Setelah membunuh semua anak buah Vincent, Robert langsung mendatangi Vincent yang sedang tertidur. Vincent kemudian turun ke bawah dan ia mendapati semua mayat anak buahnya yang tergeletak di mana-mana. Ia langsung dipukul oleh Robert sampai pingsan. Di sini Robert juga mencekoki puluhan narkoboy ke mulut Vincent. Setelah Vincent tersadar dari pingsannya, Robert langsung memberitahu Vincent kalau dia akan mati dalam waktu kurang dari 6 menit. Hal itu karena overdosis narkoboy yang sudah ia cekokinya. Robert sengaja melakukan ini agar Vincent terbunuh dengan perlahan dan menderita. Robert kemudian membiarkan Vincent melarikan diri sambil ia ikuti dari belakang. Dan singkat cerita, Vincent pun mati di tengah-tengah jalan. Beberapa hari kemudian Robert pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Collins. Kemudian di sini ia memberitahu Collins alasan sebenarnya ia pergi ke Sisilia, yaitu ia ingin mengambil uang pensiunan seorang buruh pabrik di kota Boston. Yang ternyata si Lorenzo ini adalah mafia yang mengambil semua uang pensiunan buruh pabrik di semua dunia dengan cara menyuruh hacker yang jahat. Robert kemudian meninggalkan tas itu dan menyuruh Colin untuk memberikannya ke si buruh pabrik di Boston. Singkat cerita, Colin tiba di Boston, lalu ia bertemu dengan si buruh pabrik beserta istrinya. Yang diketahui mereka berdua hendak pindah rumah, karena rumah ini sudah disita bank. Colin langsung memberikan tas yang berisi uang itu kepada mereka berdua, sehingga membuat sepasang suami istri itu sangat senang dan bahagia. Singkat cerita, ketika Colin bekerja seperti biasanya, ia menerima sebuah buku kecil dari Robert. Buku itu berisi semua kejadian ketika mereka berdua bertemu. Dan dalam buku itu juga tertulis kalau ibu Colin pasti bangga terhadap Colin. Setelah itu Colin melihat foto di mejanya. Dan ternyata diketahui Colin ini adalah putri Susan dan Bruno. Maka dari itu Robert bersedia membantu semua tugas Colin dalam membantai mafia Italia. Dan film diakhiri dengan Robert memutuskan untuk tinggal di kota kecil Altemento. Karena warga di sini sangat baik terhadapnya. Dan film pun tamat. Oke cuy, jadi itulah alur cerita film The Equalizer 3. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari film pertama sampai film ketiganya ini. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan salam santuy.